Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Nah, watifillah, kita selanjutnya akan mencoba mengambil hikmah dari peristiwa Rasulullah dengan orang-orang Yahudi. Baik orang Yahudi Bani Quraidah, orang Yahudi Bani Nadir, dan orang Yahudi Bani Quraidah. Ya, watifillah. Peristiwanya sudah kami sampaikan pada pekan yang lalu. Jadi pelajaran yang pertama, yang watifillah, kita melihat luar biasanya para sahabat dalam berwala dan berbarok. Maksudnya wala dan barok. Artinya wala dan barok itu apa? Dia berwala pun memiliki kesetiaan yang luar biasa terhadap kebenaran. Kesetiaan yang luar biasa terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan yang luar biasa terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang nampak pada diri para sahabat semacam itu. Dan baroknya juga, kalau Islam sudah mengatakan tidak, ya tidak. Ya, bahwa Yahudi harus diperangi, ya harus diperangi, walaupun dia punya hubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Memang ada beberapa orang Yahudi yang, terutama di Bani Nadir yang kemarin ditanyakan Pak Khalil, itu ada beberapa yang mereka Muslim, ya, artinya dia mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang kayak begini juga tidak dihukum, ya. Jadi yang pertama memang kita harus mengakui bahwa sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat itu menunjukkan bahwa para sahabat itu memiliki wala dan barok yang tegas. Nah, inilah yang mesti harus kita tiru. Nah, untuk wala dan barok itu kita perlu meniru Ibrahim alaihissalam beserta kaumnya ketika dia mengatakan kepada umatnya. Jadi Ibrahim bersama orang yang menyertainya ketika dia berkata kepada kaumnya, mengatakan, ini buru'a'u minkum, kami berbarok ya kepada kamu sekalian. Ya, diwujudkan dalam surat Mumtahanah ayat 4. Ya. Itu adalah wala dan barok Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Untuk beruswah hasanah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, watifillah, itulah yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat hampir ketika dia menghadapi seluruh kaum Yahudi saat itu, ya, baik itu Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir maupun Yahudi Bani Quraidah. Ya, watifillah. Lalu yang kedua, watifillah, ya, memetik pelajaran dari kegiatan orang-orang Yahudi Bani Nadir yang itu tertera di dalam surat Al-Hasyr. Ya. Sebagian ayat-ayat surat Al-Hasyr terkait dengan mereka itu semuanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr itu mengatakan, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran ya atas kejadian-kejadian yang menimpa
Ya, orang-orang semacam itu, wahai orang-orang yang berpandangan, orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang ulil absor, orang-orang yang memiliki kecerdasan itu diminta untuk mengambil pelajaran. Makanya kita mengambil pelajaran. Ya, Bani Nadir umpamanya, yaitu karena pengkhianatan mereka yang luar biasa kepada mereka ingin membunuh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah saat itu sesuai dengan saran dari Abdullah bin Ubay yang saat itu masih menjadi orang munafik, ya, itu sebagaimana orang Bani Quraisy, yaitu mereka diusir, hukumannya tidak dihukum sampai dihukum mati dan seterusnya. Memang di antara 3 orang Yahudi itu yang paling besar adalah ketika orang Bani Quraidah itu hukumannya paling gawat karena seluruhnya dibunuh kecuali anak-anak dan perempuan. Tapi kalau yang Bani Nadir dan Bani Quraidah itu diusir, ya. Jadi yang kedua, ikhwatifillah, itu kita perlu mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi. Ya, surat Al-Hasyr tadi memerintahkan semacam itu. Yang kedua, yang ketiga gitu ya, kita perlu memperhatikan segala tuntutan perang. Maksudnya seluruh keterampilan yang dimiliki oleh kaum muslimin yang beragam. Ada orang yang tampil ini karena kemampuannya luar biasa dalam bidang ini. Ada yang menyumbang dengan sumbangan yang cukup banyak karena memang dia di samping orang kaya tapi dia juga dermawan namanya. Ya. Tapi ada orang yang memberikan keberaniannya seperti Khalid bin Walid, ya, seperti Ali bin Abi Thalib, itu memberikan kecerdasannya. Makanya kita ini menghimpun kaum muslimin, jangan pilih-pilih. Ya. Kaum muslimin itu sebetulnya, walaupun kita menganggap dia itu tidak memiliki kemampuan, atau kita menganggap bahwa kaum itu tidak memiliki kemampuan, jangan kau tinggalkan. Ya. Saya yakin orang ini pasti akan ada manfaatnya. Kalau memang kita mau memanfaatkan. Ya, orang yang disuruh perang itu zaman saat itu semuanya yang laki-laki yang memang tidak ada halangan syar'i, semuanya yang diperintahkan untuk berangkat berperang. Ya, kemampuannya bisa bermacam-macam. Ya, khatibullah. Ya. Nah, ketika kita berbicara masalah orang-orang Yahudi kemarin itu, ya, kaum muslimin saat itu mengikuti Rasulullah dia dengan tadi beragam keterampilan. Keterampilannya yang beragam itu digunakan untuk menyumbang kepada Rasulullah. Dengan kata lain, kaum muslimin memberikan kontribusi sesuai dengan bakat. Ya, syakilah, ya, sesuai dengan kemampuan dan kecondongan mereka kepada sesuatu. Ya. Contoh, ada di antara kaum muslimin yang memang kalau disuruh perang itu dia termasuk orang yang lemah. Tapi dia tetap berangkat perang juga. Karena ketika walaupun lemah, tapi Rasulullah menganggap bahwa ini tidak berpenyakit, berangkatlah. Ya. Ya, itu khatifullah. Lalu yang ketiga, dalam sebuah ayat surat Al-Hasyr namanya, Allah memerintahkan kepada kamu sekalian, ya, wa ma atakumur rasul fahuduhu. Apa-apa yang diperintahkan Rasulullah fahuduhu, ambillah. Inilah yang kadang-kadang menjadi dasar
segala sesuatu itu kembalinya kepada Rasul, ya di sini nih. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasulullah mencegahnya, kamu harus menghindarinya. Ya. Rasulullah SAW itu sudah banyak sebetulnya memberikan sesuatu kepada kaum muslimin. Ya. Sudah memberikan larangan yang cukup banyak dan sudah memberikan perintah yang cukup banyak. Maka mestinya kita tidak usah nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi. Karena dari Rasulullah itu cukup. Yang jadi persoalan kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu karena mengikuti beberapa imam, apakah itu Imam Hanafi, apa Imam Malik, apa Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad, maka muncullah beragam amalan-amalan tambahan. Apakah itu bid'ah? Nah itu sekarang kita kembalikan kepada pengertian bid'ah menurut orang itu, ya. Tapi yang jelas bid'ah itu sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang ada perbuatan sahabat yang itu tidak dilakukan Rasulullah. Rasulullah diem, ya. Bahkan Rasulullah memuji bacaan-bacaan kamu itu membuat malaikat begini memangnya. Nah, maka dari itu walaupun itu bacaan orang lain bukan bacaan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya bukan bid'ah. Karena Rasulullah menghargai. Ya, Rasulullah telah terjadi, ya. Nah, kadang-kadang kita tuh memang berpikir hati-filah. Islam itu setelah sampai ke sini itu kan sudah bersentuhan dengan berbagai macam budaya dan tradisi, ya, budaya dan tradisi, ya, sehingga apa yang dilakukan sebagaimanapun sejarah mengatakan Maulid Nabi itu diadakan yang pertama kali adalah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, tentunya ada maksudnya. Maksudnya untuk memberikan semangat kembali kepada kaum muslimin. Ya memang kalau ditanya apakah zaman Rasulullah itu pernah ada Maulid Nabi? Ya memang tidak ada. Zaman sahabat apakah pernah ada Maulid Nabi? Ya memang tidak ada. Zaman tabi'in apakah ada Maulid Nabi? Nah itu saya rasa itu dah. Nah kalau sudah demikian, Fatifillah, bersikaplah yang bijak. Jangan kita asal menuduh. Menuduh itu dampaknya luar biasa. Kita menuduh orang lain itu melakukan bid'ah, tapi kita sendiri ketika kita menuduh itu sudah bid'ah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menuduh-nuduh kayak begitu. Ya kan Rasulullah kan tidak pernah menuduh-nuduh kayak begitu. Kalau dia menuduh itu berarti sama juga dengan bid'ah. Ya makanya kita itu harus bersifat yang bijak. Setahu saya bid'ah itu sebetulnya berlaku buat orang-orang yang membuat aturan-aturan kayak Syiah itu sebenarnya bid'ah. Ya, maka kita jangan meniru-niru. Kalau memang kita benar-benar bahwa itu datangnya dari Syiah, ya sudah biarin saja. Kita mengambil budaya-budaya yang datang dari kita. Ya. Itu dasarnya itu. Ya, wa ma atakumur rasul, apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah pada kamu, fahudhu, ambillah. Wa manahakum anhu, dan sesuatu yang dicegah oleh Rasulullah, maka berhentilah. Jangan kamu lakukan. Ya. Jadi dalam surat Al-Hasyr itu, surat Al-Hasyr ayat berapa itu? Yang ke-7 kalau kayak ke-8 itu ya. Lalu yang keempat, ya, kita mementingkan para dai dalam memberikan pemberian. Fatifullah.
kadang-kadang kita itu ya dengan istilah Jum'ah berkah, gitu ya. Ada orang yang memilih orang Jumatan yang dikasih sedekah berkah itu. Ada orang yang pokoknya pada orang miskin. Ya. Tapi ada orang yang ini kepada para dai lebih dulu. Ya, pada titik-titik tertentu kita memang harus mementingkan kepentingan para duat. Para duat itu yang miskin, ikhwatifillah rahmatullah. Ya. Karena tapi kemiskinannya itu tidak membuat dia itu lalu merana, lalu dia mengeluh berkepanjangan. Ya, maka orang-orang yang kayak beginilah yang harus kita perhatikan. Ya, lembaga-lembaga amal, lembaga-lembaga amil zakat itu harus perhatikan kepentingan-kepentingan dai. Ya, apalagi ada orang yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah sehingga dia tidak bisa kerja secara normal umpamanya. Orang yang kayak begini ini juga harus mendapatkan prioritas. Ya, mendapatkan prioritas di dalam pemberian. Nah, contoh yang semacam ini itu dicontohkan Rasulullah saat dia membagi harta fa'i ya pada Bani Nadir saat itu. Harta fa'i itu yang dibagikan kepada orang-orang siapa? Muhajirin. Muhajirin kan bisa dikatakan dia itu orang-orang dai karena dia itu orang yang meninggalkan kota Mekah, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, ya, meninggalkan kenangan-kenangan indahnya, ya untuk sekedar dia itu ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Muhajirin. Saat itu orang Ansor tidak kebagian, ya, tidak kebagian. Maka orang Ansor itu gereneng-gereneng itu sebenarnya. Wah, ini Muhammad sudah nggak adil nih. Kenapa dia hanya mementingkan orang Muhajirin? Kami orang Ansor tidak pernah mendapatkan bagian. Begitu ya. Akan tetapi watifillah ketika Rasulullah mendengar kalimat itu, maka Rasulullah mengatakan, wahai kaum Ansor, engkau memilih aku atau memilih harta rampasan itu. Ya, kalau memang Rasulullah kok menawari kayak begitu, sudah barang tentu para Ansor ya mengatakan saya memilih Rasulullah. Kalau kau memilih Rasulullah, saya berada di sisi kamu. Ya. Saya akan tinggal di kota Madinah. Dan akhirnya kota Madinah itu menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dari peristiwa ini ya kita jadi ingat kita tuh boleh memprioritaskan para dai, terutama tadi dai yang sudah bekerja keras sehingga dia tidak sempat bekerja sendiri. Ya. Atau sudah bekerja tapi karena memang modal keduniaannya itu kecil, ya dapatnya kecil. Ya. Nah orang kayak begini harus dibantu. Ya. Nah kalau kaum muslimin itu bisa berbuat semacam itu, ya insya Allah mereka orang-orang kafir itu akan kelabaan. Ya. Makanya ketika kaum muslimin itu sudah mulai zakatnya tampil, pendidikannya tampil, politiknya tampil, walaupun belum seberapa sebetulnya. Tapi mereka sudah ketakutan. Ya, memang membuat isu-isu yang tidak menyenangkan. Ya. Kalau kita mengurusi zakat, maka akhirnya pemerintah ya mengurusi wakaf, mengurusi zakat melalui basnasnya. Ya. Tapi saya rasa tidak harus begitu. Ya. Kita masih bisa melakukan
amaliyah sendiri, ya, kita bisa mengumpulkan zakat sendiri dan seterusnya dengan amil-amil zakat yang terampil. Nah, yang berikutnya, Fatifilahimullah, Rasulullah dalam perang itu, ya, melakukan pujian-pujian terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor. Itu semuanya diceritakan dalam surat Al-Hasr, mulai ayat kelima, 6, 7. Itu saya rasa ceritanya menyangkut orang muhajirin dan orang ansor. Ya. Sedangkan kelebihan para sahabat itu apa? Maka Rasulullah pernah bersabda, yang pertama adalah khairu ummati korni, sebaik-baik umatku adalah zamanku, zaman di mana Rasulullah hidup itu. Tsumalladzina yalawnahum, kemudian setelah itu yang setelah itu. Jadi yang paling baik ya zaman Rasulullah itu. Itu menandakan sahabat Rasulullah itu luar biasa. Ya. Juga sahabat Rasulullah telah mendapatkan julukan dari Allah SWT dengan julukan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah, yang dilahirkan di muka buminya Allah. Kenapa para sahabat mendapat julukan semacam itu? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 ini yang menjadikan dia itu menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat. Ya, surat Ali Imran ayat 110. Ya, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Yang kedua, namanya Rasulullah menyebut beberapa kelebihan beberapa para sahabatnya. Ya. Salah satu di antaranya adalah ketika beliau menyebut keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Rasulullah bersabda, "Inna min aminan nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakrin." Ya, sungguh orang yang paling murah hati padaku dalam persahabatan dan harta benda adalah Abu Bakar. Ya. Walau kuntu muttakhidar khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin. Ya. Andai aku boleh mengambil seorang kekasih selain Rabbku, jadi andai ya, tentu aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi itu kan karena kekasih selain Allah tidak masuk gitu ya. Walakin ukhuwatul islami wa mawaddathu la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba Abi Bakrin. Ya. Tapi persaudaraan dan cinta kasih Islam sudah cukup bagiku, ya. Semua pintu yang mengarah ke masjid harus ditutup selain pintu Abu Bakar. Ya, pintu Abu Bakar dibiarkan terbuka. Nah, ini yang luar biasa. Memang kalau melihat perjuangan Abu Bakar bersama Rasulullah, kita menangis sebetulnya. Coba bayangkan Bapak-bapak sekalian. Saat itu kaum muslimin hijrah ke Madinah. Abu Bakar masih menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi saat itu ketika Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, sekaranglah saatnya. Ya.
Maka Abu Bakar bertanya, berteman ya Rasulullah? Iya, maksudnya dengan Abu Bakar itu. Ya. Maka saat itu ketika Rasulullah pergi ke gua, ya nginep beberapa hari dan mencoba menutup lubang-lubang binatang melata, dan akhirnya masih ada lubang yang belum tertutup, dan akhirnya beliau disengat, ya. Tapi sakitnya itu membuat dia tuh menangis sebetulnya. Airnya menetes, tapi dia tidak mengatakan apa-apa kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah terbangun, ya, maka bertanya, engkau menangis wahai Abu Bakar? Terus Abu Bakar menceritakan, ya, bahwa kami berusaha untuk menutup semua lubang itu dengan baju-baju kami tadi. Tapi sudah nggak ada baju kami ini, masih ada lubang yang belum tertutup, dan ternyata emang itu ada binatang melatanya. Maka dengan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diolesilah obat itu dan sembuh. Lalu perjalanan hijrah itu, ya, yang paling bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah Abu Bakar. Ya, sehingga Abu Bakar saat itu kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, kadang-kadang samping kiri, kadang-kadang samping kanan, sehingga Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau melakukan semacam itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya di belakang engkau, karena saya teringat para pengintai yang mengintai dari belakang. Kalau saya ke depan, karena saya ingat orang yang memusuhi engkau dari depan. Yang sama juga begitu. Ini kan luar biasa. Ya. Maka saat itu ketika sampai di Madinah, ya, ketika orang belum mengerti siapa Rasulullah, ya, orang-orang itu sama menghormati Abu Bakar. Ya, dikira Abu Bakar yang merupakan Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Abu Bakar mengatakan ini. Ya. Dia tanggap bahwa bukan kami, tapi Rasul yang mulia itu adalah orang yang di sisi kami. Itulah Abu Bakar. Makanya kalau ada orang yang membenci Abu Bakar, membenci Umar, orang yang kayak begini nih, kelompok yang kayak begini nih, ya jelas kelompok yang sesat. Dan tidak ada kelompok yang mengatakan semacam itu kecuali kelompok Syiah. Ya, Syiah yang kebangetan. Itu ya, Abu Bakar itu tidak dianggap. Ya, Umar juga dianggap sahabat yang sering menentang Rasulullah. Padahal kenyataannya adalah Umar itu termasuk orang yang paling taat kepada Rasulullah. Kalau toh dia terpaksa harus melangkah, dia bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini dari engkau atau dari Allah? Ya itu kan. Kalau memang dari Allah, mari kita jalani. Kalau engkau dari engkau, ini ada sesuatu yang lebih baik itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Makanya kita dilarang mencela para sahabat, betapapun sahabat itu tetap memiliki kesalahan. Ya. Dalam hadis Bukhari namanya dan hadis Muslim rawahu Syaikhoni, Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela seorang sahabatku. Ya. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin, ya, karena jikapun seseorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, gitu ya, mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Ya. Maka kamu tidak akan mampu, ya, menaruh perimbangan sahabatku. Memang sahabat beliau itu luar biasa seluruhnya.
Makanya kita dilarang mencela para sahabat. Ya. Contoh mamanya ketika Rasulullah perang Uhud. Perang Uhud kan para sahabat yang pemanah itu kan jelas salah sebetulnya. Tapi kita pernah melihat Rasulullah marah kepada pada para pemanah itu. Enggak. Ya. Ya dimaafkan oleh Rasulullah. Ya. Ya. Ada 40 orang yang tidak melakukan amanah Rasulullah. Yang menjalankan amanah Rasulullah hanya 10 orang di antara 50 itu. Ya. Tapi apakah Rasul memarahi yang 40 itu? Tidak ternyata. Ya, kenapa? Sahabat beliau itu walaupun punya kesalahan, itu memang tetap luar biasa. Makanya kita juga jangan mencela para sahabat, kecuali sahabat yang memang sudah mencela dirinya. Ya. Yang keempat mamanya terkait keutamaan Umar bin Khattab. Ya. Bainama ana naimun ra'aituni fil jannati fa idza mur'atun tawaddau ila jambi qasrin. Fakultu liman hadha al-qasru qalu li Umar bin Khattab. Fadakartu ghairataka fawallaitu mudbiran. Fabaka Umar wa qala a'alaika agharu ya Rasulullah. Yang artinya Bapak Rasulullah, ketika tidur ya, aku melihat diriku berada di surga. Yang ngomong begini Rasulullah. Makanya kita tuh jangan bicara surga kalau memang tidak ada dalil yang datang dari Allah dan Rasul. Surga itu masalah gaib. Gaib kan buat kita itu sebetulnya. Maka kita jangan ngarang-ngarang masalah surga, saya ingatkan. Kalau bukan kalimat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau datang dari Allah melalui Quran, kita jangan bicara hal-hal yang gaib semacam itu. Tapi kalau Rasulullah sudah ngomong kayak begitu, itu berarti benar. Dan orang mukmin percaya pada yang gaib. Yu'minuna bil ghaibi. Ya. Ada seorang wanita berwudu di samping sebuah istana. Lalu aku bertanya, punya siapa istana ini? Gitu ya. Mereka menjawab, punya Umar bin Khattab. Ya. Lalu aku teringat sifat cemburumu. Lalu aku pergi. Umar menangis dan berkata, patutkah aku cemburu padamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah menggambarkan beberapa orang itu dengan ahli surganya. Padahal Rasulullah itu mendapatkan seluruhnya, bahkan memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin. Nah, syafaat ini kadang oleh beberapa orang tertentu dianggap syafaat Rasulullah itu tidak perlu, tidak ada. Yang menganggap begini ini berarti memang dia tidak membaca banyak hadis. Hadis yang mengungkapkan Rasulullah jelas memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah SWT. Ya, salah satunya ya saat itu. Ketika orang di mahsyar, ya, dia menemui Adam. Wahai Adam, kondisi saya sudah kayak begini, ya, matahari begitu dekatnya, panasnya bukan main dan seterusnya. Mintalah pada Allah. Adam mengatakan, jangan, saya malu kepada Allah. Karena saya dulu sudah berada di surga. Ya. Jadi hanya satu kesalahan Adam alaihissalam itu, malunya digunakan untuk seterusnya. Nah kita nih yang bukan Nabi, kesalahannya banyak, kok kadang-kadang tidak malu sama Allah. Nah itulah kadang-kadang yang jadi persoalan memang. Terus cobalah kamu minta pada Daud, maka pergilah ke Daud. Daud juga ngomong semacam itu. Dia nggak mampu saya. Tidak pergilah pada Muhammad. Saat itu Rasulullah sujud kepada Allah ya dengan lama.
Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kamu minta akan kami kasihkan. Ya, maka akan kami beri syafaat pada orang-orang yang telah kau tunjuk. Maka Rasulullah saat itu dikatakan orang paling sibuk. Ya, karena dia mencari hambanya. Ya, yang luar biasa di padang mahsyar yang begitu luas itu mencari hambanya. Ya, kalau ada yang ternyata hambanya yang ternyata mendapatkan siksa, maka dia akan berusaha untuk memintakan syafaat kepada Allah yang diberikan kepada mereka itu. Nah, alhamdulillah. Ya. Memang Rasulullah masih menyebutkan beberapa keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah. Di samping sahabat Abu Bakar, ada sahabat Utsman bin Affan dan seterusnya. Ya, yang ini tidak kami sebutkan satu persatu. Lalu yang keenam, ikhwatifillah, ya, pelajaran yang kita petik ketika Rasulullah menghadapi orang-orang Yahudi adalah mewujudkan nilai-nilai ukhuwah dan isar. Nah, ini sebetulnya ada di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Ya. Rasulullah itu memberikan sesuatu kepada para sahabatnya sehingga sahabat itu melakukan isar. Ya. Kan bisa dikatakan kan isar itu yang ada orang pada peperangan, orang itu mau meninggal karena luka yang banyak. Karena luka yang banyak, dia kepanasan dan minta air. Ya, oleh sahabat dicarikan air. Tapi ketika dia mau minum, ya, dia mendengar sahabat yang lain minta air. Coba kasihkan sahabat itu dulu, itu namanya isar. Ya. Artinya dia mementingkan kepentingan orang lain. Walaupun dirinya sendiri sangat butuh kepada sesuatu itu. Ya. Dalam hal kita juga sebetulnya bisa. Ya. Kita memang jarang melakukannya memang. Yang nampak adalah para sahabat. Contohnya sahabat Jabir. Ya, atau sahabat-sahabat begitu yang ketika ada tamu Rasulullah, ya, ketika tamu Rasulullah lapar gitu ya, siapa yang mau menjamu ini? Sahabat itu ngomong, saya ya Rasulullah. Tapi setelah pulang ternyata nggak ada makanan. Makanan itu hanya terbatas untuk anak-anaknya. Maka sahabat itu mengatakan, anakmu suruh tidur. Nanti kalau tamu Rasulullah ke sini, saya tak pura-pura makan sama kamu di belakang. Nah, itu istar salah satu di antara. Ya kayak begitu. Ya. Kita jarang kita melakukan kayak gitu. Ya, yang penting kalau bisa kita makan sendiri, yang lain mau makan tidak makan itu bukan urusan. Nah, itulah yang membedakan kita dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, yang berikutnya Bapak sekalian Allah, seorang muslim namanya juga manusia itu kadang-kadang melakukan kesalahan. Ya, seperti kita semuanya ini kan terlalu banyak melakukan kesalahan. Ya. Yang dijaga dari kesalahan itu adalah para rasul. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada salah langsung diingatkan oleh Allah. Makanya Rasulullah itu termasuk maksum yang dijaga. Sedangkan kita tidak.
Ya. Seseorang memang terkadang melakukan dosa dan kesalahan karena ia tidak maksum. Namun dia segera bertaubat kalau dia menyadari kesalahannya. Ya, kesempatan buat kita untuk bertaubat kepada Allah, ya, karena Allah menyediakan memang kalau mau bertobat silahkan kapanpun. Ya, tobat itu artinya an-nadamu, penyesalan. Asal kamu menyesal perbuatan-perbuatanmu yang sudah lama itu jangan kau ulangi, ya. Salah satu di antaranya contohnya adalah Abu Lubabah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang luar biasa. Sebetulnya beliau itu utusan Rasulullah ketika ke Bani Quraidah. Ya, tetapi memang Abu Lubabah agak sedikit lancang. Ketika dia ditanya oleh orang-orang Bani Quraidah, apa hukumannya kira-kira? Padahal saat itu Abu Lubabah belum mendapatkan perintah apa-apa dari Rasulullah. Dia langsung mengatakan, ya. Tapi beliau bertaubat dengan cara dia segera lari ke Madinah, ya, pergi ke masjid, ya, bertaubat, membuat tali buat dirinya. Ketika ada seorang sahabat ingin melepaskannya, dia mengatakan jangan, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan melepaskannya. Nah, itulah yang mengatakan bahwa seorang sahabat itu boleh melakukan kesalahan, seorang manusia juga boleh melakukan kesalahan, tapi yang penting taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita petik pelajaran terkait dengan ketika Rasulullah melakukan perang Bani Quraidah, perang Bani Nadir, dan perang Bani Quraidah. Ya, serasa demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, Hatifillah. Tobatan ini di dalam surat An-Nisa ayat 17 itu kurang lebih dinyatakan ampunan itu layak bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kejahilan, karena kebodohan. Ampunan karena apa? Itu firman Allah, karena kejahilan atau kebodohan. Nah, dan ampunan itu diberikan kepada orang yang segera melakukan permohonan ampun dan tidak mengulangi lagi. Nah, sekarang banyak orang melakukan kejahatan atau kezaliman yang itu bukan karena kebodohan, tetapi karena memang dia mengabaikan daripada aturan-aturan Allah. Tetapi dia selalu mengatakan begini, nanti toh kalau aku minta ampun karena kesalahanku ini, pasti Allah mengampuni. Lah, kata-kata pasti, apakah setiap permintaan ampun itu pasti diampuni Allah? Sehingga kalau itu demikian, banyak orang, istilah orang Jawa itu apa ya? Ya gampang gitu, Ustaz. Ya. Jadi jawaban saya memang yang berhak untuk memberikan ampunan itu adalah Allah. Allah berhak untuk mengampuni dan berhak untuk menghukum. Ya. Berhak untuk mengampuni dan berhak untuk menghukum. Termasuk orang yang kayak tadi, umpamanya dia betul-betul minta ampunan, kalau dia tidak mengatakan pasti, kalau dia minta ampunan pada Allah, boleh jadi dia mendapat ampunan. Ada sebuah ayat yang merupakan hadiah dari Allah, ya, pada Rasulullah, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita sudah memohon pada Allah, yang ajari Allah. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami kalau kami berbuat salah
ya, akhtona, ya, atau kita berbuat lupa. Ya kalau berbuat salah dan lupa kita akan minta ampunan pada Allah. Ya. Dan seterusnya sampai selesai. Memang ayat itu merupakan ayat yang sebetulnya diberikan oleh Allah kepada kita sebagai bentuk yang luar biasa pada kita. Ya. Tetapi kita tetap tidak boleh mengatakan bahwa setiap kita minta ampunan, ya, tapi tidak disertai dengan penyesalan, tidak disertai dengan niatan untuk berhenti. Ya serasa yang kayak begini itu bukan merupakan minta ampunan, main-main sebetulnya. Tapi apakah itu mendapat ampunan dari Allah atau tidak, itu adalah hak Allah sepenuhnya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, dan mengadab kepada siapa yang dikehendaki. Jadi tetap hak Allah sepenuhnya, bukan hak manusia yang mengatakan pasti. Ya. Yang lain monggo. Pak Asep, ada Pak Asep. Pak Asep, yang ditanyakan kemarin itu surat Al-Maidah, ya, surat kelima yang tertanya kemarin, ya, ayatnya yang ke-51, ya, yang bertanya tentang apa namanya itu. Ya, masih ada lagi? Minta syafaat kepada Rasulullah. Anggapan Rasulullah begini, dia berteriak, tolonglah. Orang itu berteriak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah aku, ya Rasulullah, tolonglah aku. Lalu Rasulullah mengatakan, beginilah, dia mengembek-ngembek seperti kambing yang mengembek. Tapi di dunia dia mengabaikan atas apa yang aku bawa. Bagaimana engkau mendapatkan syafaat? Nah, ini menjadi suatu suatu di mana syafaat itu adalah orang yang betul-betul memperhatikan apa yang dibawa Rasulullah. Kalau dia mengabaikan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi dengan label ini Rasulullah, orang mengatakan syafaat itu ada di dunia, di mana dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib setiap Muslim berusaha untuk mentaati. Yang demikian ini bagaimana Ustaz? Ya. Jadi memang syafaat itu milik Allah. Kalau Allah mengizinkan, walaupun kondisi orang itu tentunya Allah yang tahu, ya. Kita itu punya prasangka dia tidak baik. Tapi kalau Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat, syafaat itu akan berlaku. Ya, tapi kalau Rasulullah sudah ngomong begitu, berarti memang dia tidak berusaha untuk meminta izin kepada Allah. Ya, atau dia sangat ngerti betul ini orang umat-umatnya yang zaman dulu itu yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sengaja. Ya, dengan sengaja itu. Memang syafaat itu akan diberikan oleh Allah kepada Rasulnya yang akan menyelamatkan beberapa manusia. Salah satunya di waktu di Mahsyar. Di Mahsyar itu salah satu di antaranya itu. Ya, saat itu Rasulullah sujud kepada Allah, disuruh bangkit. Ya Muhammad, bangkitlah, cukup. Sujud kamu cukup. Ya. Maka mintalah kamu, permintaan kamu akan saya penuhi punya. Ya, maka Rasulullah memberikan syafaat kepada beberapa umatnya saat itu. Ya, semacam itu. Tapi kok saya juga nggak ngerti itu teman-teman dalam perdebatan antara istilahnya antara Wahabi dan Sunni itu kok katanya orang Sunni mengatakan mereka itu tidak menerima syafaat. Syafaat itu tidak.
Saya nggak tahu yang alasan seperti apa yang digunakan oleh mereka saat itu. Ya, tapi kalau Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas mengatakan syafaat itu ada. Ya, yaitu yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Ya, ya semacam itu. Nah, kalau yang disampaikan oleh Pak Khalil semacam itu yang memang benar. Ya, yang zaman dulu aja mereka mengabaikan kok. Ya, sekarang minta syafaat, ya nggak ada artinya. Ya mungkin syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang lemah, sehingga dia itu kondisinya ditekan sama orang lain sehingga dia akhirnya mengikuti orang lain itu. Padahal hatinya adalah dia tetap tenang kalau dia itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi semacam itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita cukupkan sekian saja. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.